Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan dan akan sama-sama belajar tentang praktik uji statistik. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari berbagai macam jenis uji, mulai dari uji tidak berpasangan dua kelompok, uji berpasangan dua kelompok, sampai dengan uji korelatif. Nah, pada video kali ini, materi yang akan kita praktekkan adalah uji tidak berpasangan lebih dari dua kelompok. Ada uji one-way ANOVA untuk data yang berdistribusi normal, ada uji Kruskal-Wallis, dan ada ragam uji Ch-square. Oke, kita pahami dulu alur untuk pemilihan uji. Nah, jika sampel kita adalah lebih dari dua sampel yang tidak berpasangan, ini biasa juga disebut sebagai K sampel bebas. K dalam artian berapapun jumlah kelompok sampelnya. Bisa 2, bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, atau 5, dan seterusnya. Oke. Atau biasa juga diistilahkan sebagai K sampel independen. Nah, ketika kita punya penelitian seperti ini, maka lihat kembali uji atau jenis variabel dependennya atau variabel ujinya. Variabel uji yang skala datanya nominal menggunakan uji Ch-square. Jika skala datanya ordinal menggunakan uji Kruskal-Wallis. Jika skala datanya interval atau rasio dan datanya berdistribusi normal, maka menggunakan uji one-way ANOVA. Jika data tidak berdistribusi normal, kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Oke. Nah, langsung saja ke contoh prakteknya. Oke. Contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan Hobe 30 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat dalam meningkatkan SpO2 atau saturasi oksigen pada pasien post-operasi. Nah, jadi SpO2-nya ini adalah data dalam satuan persentase. Nah, untuk itu diambil sampel pasien NICU. Pasien NICU secara random sebanyak 45 orang. Nah, kemudian pertanyaannya adalah uji statistik apa yang tepat digunakan? Oke. Nah, untuk sampel ini kita lihat dulu jenis hipotesisnya. Yang warna ungu ini adalah jenis hipotesis komparatif asosiatif ataukah hipotesis korelatif. Nah, untuk kasus pertama ini, jenis hipotesisnya adalah hipotesis komparatif karena kita ingin membandingkan atau mengetahui apakah ada perbedaan antara pemberian head of bed yang 30 derajat, 45 derajat, atau 90 derajat. Head of bed itu adalah derajat kemiringan tidur atau posisi tidur pada pasien. Nah, setelah kita tentukan bahwa hipotesisnya adalah komparatif, kita lihat lagi nih, jenis sampelnya apa. Jenis sampel tidak berpasangan, karena ada pasien yang diberikan Hobe 30, ada pasien yang diberikan Hobe 45 derajat, dan ada pasien yang diberikan Hobe 90 derajat. Nah, ini adalah 3 kelompok. Ya. Jadi kita lihat pemilihan uji di lebih dari 2 kelompok. Untuk skala datanya, skala data variabel dependen adalah dalam satuan persen, berarti termasuk data numerik atau interval dan rasio. Sehingga uji yang bisa kita gunakan adalah uji one-way ANOVA jika data berdistribusi normal, dan jika datanya tidak berdistribusi normal, kita gunakan uji Kruskal-Wallis. Oke. Kita langsung saja ke contoh data. Di sini telah ada data yang sudah terinput dalam SPSS. Ini adalah jenis Hobe-nya atau kelompoknya. Ada kelompok 30 derajat, 15 sampel. Ada kelompok yang diberikan Hobe 45 derajat, 15 orang juga. Dan ada kelompok yang diberikan Hobe 60 derajat. Nah, kemudian ini adalah data SpO2, saturasi oksigen yang diperoleh pada saat penelitian. Ya, jadi bervariasi data SpO2 untuk setiap responden. Langkah awal, kita melakukan uji normalitas data. Ya, caranya seperti biasa, analyze,
deskriptif statistik, explore. Kemudian dimasukkan jenis HOBE di faktor list dan SPO2 di dependent list. Dilanjutkan dengan klik plot, centang normality, continue, lalu klik OK. Nah, muncullah hasil dari uji normalitasnya. Yang kita perhatikan adalah bagian test of normality. Karena sampelnya di bawah 50, jadi kita membaca signifikansi hasil normalitasnya di Shapiro Wheel. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikansi untuk HOBE 30 derajat adalah 0,096, HOBE 45 derajat 0,137, dan HOBE 60 derajat 0,222. Jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka datanya terdistribusi normal. Nah, ketiga kelompok ini memiliki data dengan distribusi yang normal, sehingga kita gunakan uji apa nih? Iya, betul ya, kita gunakan uji one way ANOVA. Nah, setelah kita tahu bahwa kita bisa menggunakan uji one way ANOVA, lanjut dalam pengujiannya. Caranya adalah analyze, compare mean, lalu klik one way ANOVA. Ya, analyze, compare mean, klik one way ANOVA. Nah, kita memasukkan di dependent list adalah variable dependent, SPO2. Kemudian di faktor kita masukkan kelompoknya atau jenis HOBE. Nah, setelah itu kita klik post hoc. Ini kita bisa centang post hoc LSD. Ini untuk uji lanjutannya. Ketika misalnya dikatakan bahwa ketiga kelompok ini signifikan, maka akan diuji lagi kelompok mana saja yang signifikan. Bisa menggunakan uji post hoc LSD atau Bonferroni. Ketika misalnya variasi data di SPO2-nya tidak terlalu jauh rentangnya, ya, dianjurkan menggunakan Bonferroni. Setelah itu kita klik continue, lalu kita pilih option, ya. Bisa diklik deskriptifnya dengan homogenitasnya, lalu continue dan OK. Muncullah hasil ujinya. Nah, di sini kita lihat bahwa tabel deskriptif memunculkan sebaran data dari SPO2 di antara kelompok, ada rata-ratanya, standar deviasi, hingga nilai minimum dan maksimum. Nah, untuk tabel yang kedua adalah tabel homogenitas atau variasi dari SPO2 itu sendiri. Apakah variasinya beragam antar kelompok ataukah variasinya sama atau homogen. Nah, di sini signifikansinya di atas 0,05 berarti memiliki variansi yang homogen. Nah, selanjutnya kita lihat nih ANOVA between group dalam artian antara ketiga kelompok tersebut, ya, di antara ketiga kelompok tersebut memiliki nilai signifikansi 0,022. Karena di bawah 0,05 kita dapat simpulkan bahwa ada perbedaan. Ada perbedaan SPO2 di antara kelompok yang diberikan HOBE 30 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini adalah efek size-nya atau ukuran efeknya. Di bawah adalah hasil uji post hoc. Nah, post hoc ini menggambarkan bahwa antara pasien yang diberikan HOBE 30 derajat dan 45 derajat itu tidak signifikan perbedaannya, perbedaan SPO2-nya. Tetapi di antara pasien yang diberikan HOBE 30 derajat sampai 60 derajat, di sini nilai signifikansinya 0,037.
Nah, yang berarti bahwa itu berbeda secara statistik. SpO2 antara pasien yang diberikan HB 30 derajat dengan HB 60 derajat. Jadi dalam artian semakin tinggi derajat HB-nya, SpO2-nya semakin berbeda di antara responden. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara penyajiannya di bab hasil nanti. Nah, ini adalah hasil SPSS-nya ya. Yang kita sajikan seperti ini. Jadi dikatakan bahwa tabel 1 adalah pengaruh derajat HB terhadap SpO2 pasien. Di sini ada kelompok HB 30, 45, 60 sesuai dengan data kita. Kemudian ini adalah nilai rata-ratanya. Ada nilai standar deviasi untuk SpO2, nilai minimum dan nilai maksimum, serta nilai p-value dari hasil uji one way ANOVA. Sehingga kita bisa katakan bahwa rata SpO2 pasien pada kelompok HB 60 derajat itu lebih tinggi dibandingkan kelompok HB 30 dan 45. Dilihat dalam tabel memang lebih tinggi ya, 97,47, lebih tinggi dibandingkan 95,6 ataukah 93,67. Nah, kemudian kalau kita lihat dari nilai min max-nya, minimum dan maksimum, nilai terendah itu adalah 87%. Jadi angka HB ini ada dalam satuan persentase dan tertinggi 100%. Sehingga terlihat bahwa perbedaan tersebut bermakna signifikan karena nilai P-nya kurang dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh derajat HB terhadap SpO2 pasien post-operasi. Nah, kita juga bisa menampilkan dalam bentuk grafik nih. Ini untuk hasil post hoc-nya, uji lanjutannya. Jadi ada kita lihat di HB 30 ke HB 45 itu tidak signifikan. HB 45 ke HB 60 juga tidak signifikan, dan HB 30 ke 60 itu berbeda atau bermakna signifikan. Nah, grafik ini juga bisa kita dapatkan dari SPSS. Oke, ini SpO2 ordinal dan ini adalah SpO2 nominal yang sesuai kasus tadi kita pakai data ordinalnya. Data ordinal ini diperoleh dari transformasi SpO2 yang numerik menjadi ordinal dengan mengacu pada cut-off point yang ada di kasus ini. Oke. Nah, cara kita untuk melakukan uji krustaloalis adalah klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, kemudian k-independent sample. Nah, di grouping variabel kita masukkan jenis HB, klik define range. Di sini adalah kode minimum dan maksimum dari semua kelompok. Minimum adalah 1 dan maksimum adalah 3. Continue. Kemudian kita masukkan data SpO2 ordinal. Lalu klik option, centang deskriptif, continue. Nah, ujinya tetap tercentang otomatis ya, krustaloalis. Lalu oke. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata kalau skala datanya diturunkan ke ordinal, maka tidak signifikan karena nilai P-nya di atas 0,05. Ya, jadi tidak ada perbedaan nih. Tidak ada perbedaan SpO2 di masing-masing kelompok HB ini. Ya, karena relatif sama. Peringkat rata-ratanya 19, 23,5 dan 26,5. Oke. Jadi karena dia tidak berbeda signifikan, kita tidak lanjut ke uji Mann-Whitney. Harusnya ini kan dilanjutkan ke uji Mann-Whitney ketika dia signifikan. Nah, setelah itu disajikanlah hasil ujinya. Ya. Ini tadi output dari krustaloalis. Ya. Jadi di sini adalah tabel 2 pengaruh derajat HB terhadap tingkat SpO2. Ada kelompok HB 30, 45 dan 60. Ini tingkatan dari SpO2 yang sudah dikategorikan ke ordinal. Ya.
Nah, ini kita peroleh angka-angkanya frekuensi dan persen dari tabel cross-tab atau tabulasi silang. Kemudian min-ranknya dari hasil uji Kruskal-Wallis, dan ini adalah nilai p-value. Sehingga kita dapat interpretasikan bahwa hasil uji statistik menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan pada tingkat SpO2 pasien. Hal ini ditunjang oleh distribusi data yang menunjukkan pada HOBE 30 derajat, sebagian besar tingkat SpO2-nya normal, begitu juga dengan yang 45 derajat. Dan hampir semua pasien di kelompok HOBE 60 derajat memiliki SpO2 yang normal. Jadi memang kalau kita turunkan skala datanya, maka ketelitian hasil ukurnya juga akan berkurang, sehingga ketika kita pakai tadi data numerik, dia signifikan secara statistik, dan ketika kita turunkan ke ordinal menjadi tidak signifikan. Nah, setelah itu ke uji C-square. Uji C-square saya rasa teman-teman sudah paham ya. Kita sudah praktekkan di pekan lalu tentang uji C-square. Jadi sama aja dengan tutorial di ragam uji C-square sebelumnya. Cuman yang berbeda ini, karena dia tabel 3x2 ya, sehingga yang muncul adalah person C-square. Kita baca di 0,139 untuk nilai p-value-nya. Penyajiannya juga hampir sama dengan penyajian C-square yang sebelumnya. Oke, saya kira sekian tutorial dari praktek uji sampel bebas lebih dari 2 kelompok pada hari ini. Jangan lupa ya untuk membuat resume dari video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.